Aplikasi terdesentralisasi, DApps, telah semakin populer sejak tahun 2020, terutama dengan proyek-proyek Web3 seperti Uniswap dan MakerDAO, yang telah menciptakan dampak besar dalam pasar. Banyak dari proyek-proyek ini berjalan di atas blockchain Ethereum dan diakses melalui DApps. Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube J-Coin. Kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, tentang DApps populer di era Web3. Saya yakin kalian sudah tidak sabar untuk mengetahui lebih lanjut. DApp adalah salah satu terobosan terbesar dalam dunia teknologi. Berbeda dengan aplikasi tradisional, DApps berjalan di atas blockchain dan tidak memerlukan basis data terpusat. Berbeda dari aplikasi berbasis web konvensional, DApps tidak memerlukan basis data terpusat untuk berfungsi. Mereka berjalan di dalam lingkungan Ethereum, namun juga ada yang beroperasi di blockchain lain yang menggunakan kontrak pintar. Terdapat berbagai jenis DApps yang ada. Beberapa di antaranya termasuk dalam kategori keuangan terdesentralisasi atau DeFi, GameFi, dan NFT. Mari kita lihat beberapa DApps terbaik yang dapat digunakan di era Web3. 1. Uniswap, menuju DeFi yang terbuka. Uniswap adalah pertukaran terdesentralisasi atau DEX, yang memungkinkan siapapun untuk berpartisipasi dalam perdagangan token ERC20, tanpa melalui lembaga perantara pusat. DEX mengusung prinsip akses terbuka ke layanan keuangan, sejalan dengan semangat desentralisasi pada platform Ethereum. Berjalan di atas blockchain Ethereum dengan menggunakan kontrak pintar, Uniswap menggantikan model pertukaran tradisional. Ini mengadopsi pendekatan yang mengandalkan likuiditas otomatis dan mekanisme algoritme daripada buku pesanan konvensional. Likuiditas disediakan oleh trader, dalam bentuk pasangan token ETH dan ERC20. Uniswap memberikan insentif kepada pengguna untuk menyediakan likuiditas ini, melalui pemberian bagian dari biaya perdagangan. Dengan kata lain, saat pengguna menyediakan likuiditas, mereka menerima token penyedia likuiditas atau LP, yang mencerminkan jumlah kontribusi likuiditas mereka. Metode penyediaan likuiditas ini menghilangkan ketergantungan pada pembuat pasar konvensional. Salah satu keunggulan menggunakan Uniswap, serta DEX lainnya, adalah biaya transaksi yang lebih rendah. Mereka juga memerlukan intervensi minimal karena operasionalnya dijalankan di dalam lingkungan blockchain. 2. MakerDAO, pionir DeFi. Platform MakerDAO diluncurkan di blockchain Ethereum pada tahun 2017. Platform ini menyediakan layanan peminjaman di mana pengguna dapat meminjam stablecoin DAI, yang nilainya terikat dengan dolar AS. Keberhasilan MakerDAO sebagai platform peminjaman terletak pada prinsip desentralisasi. Seperti halnya semua DApps, MakerDAO dapat diakses oleh siapapun di seluruh dunia. Tidak ada persyaratan identifikasi atau riwayat kredit, seperti yang umumnya diterapkan oleh layanan peminjaman perbankan. Mata uang DAI menggunakan kripto sebagai jaminan, termasuk aset Ethereum seperti ETH, yang telah disetujui oleh pemegang MKR. Kripto yang dijaminkan akan tetap terkunci hingga pinjaman dan biaya yang terkait dibayar kembali. Setelah itu, jaminan seperti ETH akan dilepaskan. Namun, jika nilai ETH turun di bawah nilai saat dipinjamkan, ETH tersebut akan dijual untuk melunasi hutang DAI yang dipinjamkan, termasuk denda. Proses likuidasi ini berkontribusi pada stabilitas dalam sistem MakerDAO. 3. AAV, peminjaman, pemberian pinjaman, dan fitur flash loan. AAV adalah DApp peminjaman dan pemberian pinjaman yang berjalan di atas blockchain Ethereum. Pengguna dapat memberikan pinjaman aset mereka dan memperoleh bunga dari proses tersebut. Untuk melakukannya, pengguna perlu menghubungkan dompet Ethereum mereka ke dalam DApp, mirip dengan yang dilakukan di Compound. AAV memiliki fitur flash loan yang membedakannya dari yang lain. Flash loan adalah pinjaman yang berlaku hanya untuk satu transaksi blockchain, memungkinkan peminjam untuk mendapatkan dana tanpa jaminan. Namun, transaksi ini dapat dibatalkan jika pinjaman tidak dilunasi. Dana untuk flash loan berasal dari pool kontrak pintar. Suku bunga untuk flash loan di AAV hanya sekitar 0,30%. Fitur flash loan juga memberikan peluang arbitras bagi trader.
Mereka dapat memanfaatkan pinjaman untuk melakukan perdagangan arbitras, kemudian membayar kembali pinjaman dan bunga yang harus dibayarkan. 4. Compound, peminjaman dan peminjaman aset. Compound, sebuah DApp yang berjalan di atas blockchain Ethereum, memungkinkan pengguna untuk saling meminjam dan meminjamkan mata uang kripto. Seluruh proses transaksi dilakukan melalui protokol kontrak pintar. Para pemberi pinjaman dapat mendapatkan bunga dari mata uang kripto mereka, dengan menyumbangkan likuiditas ke dalam pool. Untuk memulai, pengguna perlu menghubungkan dompet Ethereum, seperti MetaMask. Token yang digunakan dalam Compound disebut C-Token. Jika pengguna menyetorkan ETH, mereka akan menerima CETH sebagai imbalannya. Begitu juga dengan USDT, pengguna akan mendapatkan CUSDT. C-Token memungkinkan pengguna untuk memantau nilai aset yang mereka pinjamkan dan bunga yang mereka peroleh. 5. Synthetic, trading aset dunia nyata dengan token ERC-20. Synthetic memungkinkan pengguna untuk berspekulasi tentang harga aset dunia nyata, seperti mata uang, saham, logam mulia, dan juga aset kripto lainnya menggunakan token ERC-20. Token ini, yang disebut sebagai aset sintetis atau SYNTHS, dapat melacak harga aset tersebut. Sama seperti MakerDAO, pengguna Synthetic perlu mengunci token jaringan sintetis atau SNX sebagai jaminan untuk menciptakan stablecoin, Synthetic USD atau SUSD. Untuk memperoleh informasi harga aset dunia nyata, Synthetic bekerja sama dengan Chainlink dan teknologi Oracle-nya, untuk menyediakan feed harga yang terdesentralisasi. 6. DEDX, peminjaman dengan margin, dan perdagangan. Berbeda dengan DEX lain yang berbasis di blockchain Ethereum, DEDX memungkinkan pengguna untuk melakukan peminjaman, pemberian pinjaman, dan perdagangan cryptocurrency dengan margin. Terdapat dua jenis perdagangan margin, yaitu margin terisolasi dan margin silang. Selain dari fitur perdagangan margin, pengguna juga dapat memberikan pinjaman aset untuk mendapatkan bunga dan melakukan perdagangan aset secara reguler. Namun, beberapa biaya minimal berlaku untuk perdagangan. Selain itu, pengguna juga dapat memperoleh bunga dengan memberikan pinjaman kepada pengguna lain. Seperti halnya DApps peminjaman lainnya, risiko bagi pemberi pinjaman di DEDX itu rendah, karena adanya overcollateralization. 7. Curve, pertukaran khusus stablecoin. Curve adalah DEX yang meraih popularitas dengan cepat. Sama seperti Uniswap, platform ini menggunakan model kumpulan likuiditas otomatis. Namun, perbedaannya, Curve didesain secara eksplisit untuk menukar stablecoin dan token ERC-20 yang memiliki dukungan dari Bitcoin, seperti Wrapped Bitcoin atau WBTC. Karena itulah biaya perawatannya lebih rendah, dan hal ini juga berlaku untuk biaya transaksi. Antarmuka Curve lebih spesifik dalam penggunaannya, sehingga lebih ditujukan untuk pengguna yang memiliki kebutuhan khusus. Oleh karena itu, tidak banyak investor atau trader yang tertarik untuk menukar stablecoin di platform ini. Seperti halnya dengan Uniswap, pengguna di Curve dapat memperoleh hadiah dengan menyediakan likuiditas dalam kumpulan. Curve juga populer di kalangan yield farmer, karena banyaknya penggunaan stablecoin dalam aktivitas farming. 8. Yearn Finance atau YFI, agregator hasil otomatis. Yearn Finance, yang diluncurkan pada Juli 2020, adalah salah satu DApp DeFi yang populer. Yearn berfungsi sebagai agregator hasil otomatis yang mencari DApps DeFi terbaik di blockchain Ethereum untuk mendapatkan hasil terbaik. Token YFI mengalami kenaikan harga yang luar biasa, sejak diluncurkan pada 2020. Hal ini dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat terhadap Yearn Finance di ruang DeFi, terutama karena rangkaian produk yang terus berkembang. Produk utama di Yearn Finance adalah Vaults, yang memungkinkan pengguna menyetor mata uang kripto mereka dan mendapatkan hasil dari hal tersebut. Vaults menggunakan strategi yang kompleks untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada produk pertama Yearn Finance, yaitu EARN. 9. Illuvium, permainan role-playing dengan potensi keuntungan. Illuvium adalah permainan role-playing fantasi di mana pemain dapat menciptakan avatar, yang disesuaikan dan menjelajahi dunia penuh makhluk alien bernama Illuvials. Pemain berburu dan menangkap Illuvials untuk membentuk tim untuk turnamen dan acara PvE. Sebagai imbalannya, mereka memperoleh mata uang virtual Illuvium, yaitu ILV.
Selain berburu, pemain dapat membeli NFT tanah digital, yang memberikan akses dan manfaat dalam permainan, termasuk sumber pendapatan. Popularitas Illuvium terbukti dengan penjualan NFT tanah digital, senilai lebih dari $72 juta pada Juni 2022. Illuvium tetap menjadi salah satu DEX terbaik di pasar kripto. Nah, itulah beberapa DEX populer yang dapat membantu Anda menjelajahi dunia baru di era Web3. DEX memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan mengelola aset. Jadi, apakah Anda siap untuk menjelajahi masa depan bersama teknologi yang menakjubkan ini? Jangan lupa like, subscribe, dan beri komentar di bawah dengan pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap eksplorasi. Bye.